Oke, salah satu cara yang baru untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan eh, melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, sebelum kita masuk dengan dalam cara penyelesaiannya, terlebih dahulu kita harus mengenali bentuk kuadrat sempurna. Jadi bentuk kuadrat sempurna yang mana? Jadi bentuk kuadrat sempurna misalnya x tambah 3 kuadrat. Ini saya bisa selesaikan menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 3x ditambah 9 atau x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Nah, ini adalah salah satu bentuk uh, kuadrat sempurna, dan jika dijabarkan hasilnya x kuadrat tambah 6x tambah 9. Atau misalnya x kurang 5 kuadrat, ini juga adalah salah satu bentuk kuadrat sempurna. Jika dijabarkan satu per satu berarti x kurang 5 kali x kurang 5 sama dengan x kuadrat kurang 5x kurang 5x tambah 25, atau x kuadrat dikurang di bagian ini kan sukunya sejenis yaitu sama-sama x, berarti negatif 5 bisa dijumlahkan dengan negatif 5 sehingga menjadi negatif 10x tambah 25. Jadi bentuk kuadrat sempurna jika dijabarkan hasilnya akan menjadi x kuadrat kurang 10x tambah 25. Nah, misalnya kita mendapatkan satu persamaan, bagaimana kita harus mengubahnya menjadi bentuk kuadrat sempurna? Misalnya x kuadrat ditambah 8x. Jadi bentuk ini belum menjadi bentuk kuadrat sempurna, sehingga kita harus menambahkan satu nilai, satu konstan di sini, sehingga nantinya x kuadrat tambah 8x akan menjadi bentuk kuadrat sempurna. Nah, cara pertama adalah dari persamaan ini kita mengambil nilai b. Jadi untuk a sama dengan 1, nilai b sama dengan 8. Jadi nilai b ini kita bagi 2. Jadi nilai b kita bagi 2. Jadi 8 bagi 2. Sama seperti di sini ya. Jadi 6 dan 3. Jadi nilai 6-nya kita bagi 2 sehingga mendapatkan 3. Kemudian hasil dari bagi 2 di nilai b ini kita kuadratkan. Jadi 8 bagi 2 kemudian dikuadratkan. Sehingga hasilnya nanti seperti bagian pertama ini, 6 bagi 2 sama dengan 3, terus 3 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan bagian bawah, jadi negatif 10 dibagi 2 sama dengan negatif 5. Negatif 5 dikuadratkan, jadi negatif 5 dikuadratkan jadi 25. Jadi 10 dibagi 2 dapat negatif 5, kemudian dikuadratkan sama dengan positif 25. Jadi 8 bagi 2 sama dengan 4 kuadrat, sehingga hasil dari 4 kuadrat sama dengan 16. Jadi hasil yang harus saya tambahkan, nilai yang harus saya tambahkan di sini adalah ditambah 16. Sehingga nantinya akan membentuk nilai atau bentuk kuadrat sempurna, yaitu x ditambah 4 ya. Karena hasil bagi 2 dari b adalah positif 4, maka bentuk kuadrat sempurna dari x kuadrat tambah 8x tambah 16 adalah x tambah 4 kuadrat. Kita buktikan apakah memang benar. Jadi x tambah 4 kali x tambah 4 sama dengan, jadi x kuadrat, jadi x kali x kuadrat, x kali 4 sama dengan 4x, 4 kali x sama dengan 4x, 4 kali 4, 16. Atau 4 kuadrat, 16. Sama dengan x kuadrat, jumlahkan yang punya suku sejenis. Jadi positif 4 tambah positif 4, positif 8, x tambah 16. Jadi bagian ini ya, rumus umumnya adalah nilai b-nya dibagi 2, nilai b dibagi 2, kemudian dikuadratkan ya. Khusus untuk
persamaan kuadrat yang memiliki koefisien x kuadrat sama dengan 1, ya. Khusus untuk koefisien x kuadrat yang memiliki nilai koefisien 1. Oke, selanjutnya kita ambil satu soal lagi, misalnya x kuadrat dikurang 12x. Nah, jadi x kuadrat kurang 12x supaya memiliki bentuk kuadrat sempurna, maka nilai b atau negatif 12 di sini harus saya bagi 2, ya. Jadi negatif 12 harus saya bagi 2, kemudian dikuadratkan. Jadi negatif 12 bagi 2 adalah negatif 6, dan dikuadratkan. Jadi negatif 6 kali negatif 6 atau negatif 6 kuadrat sama dengan positif 36. Jadi untuk persamaan di atas, supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat, maka harus saya tambahkan dengan positif 36 agar nantinya menjadi x, kemudian hasil dari b dibagi 2, jadi negatif 12 bagi 2 yaitu negatif 6, berarti x negatif 6 kuadrat. Jadi seperti itu cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk kuadrat sempurna yang memiliki bentuk seperti x kuadrat sama dengan p, atau x tambah a sama dengan p, x tambah a kuadrat sama dengan p, atau saya mungkin ubah dalam bentuk yang lain. Jadi x kuadrat sama dengan q, kemudian x tambah p sama kuadrat sama dengan q. Jadi cara penyelesaiannya menggunakan sifat-sifat seperti ini. Jadi hasil pengkuadratannya dari dua bilangan nyata yang berlawanan tandanya adalah bilangan positif yang sama. Contohnya, x kuadrat sama dengan 25. Jadi pikirkan bilangan berapa yang dikuadratkan hasilnya 25. Nah, kita tentu tahu bahwa bilangan real atau bilangan yang dapat dikuadratkan dan hasilnya 25 adalah 5. Karena 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, selain 5, ada juga bilangan negatif. Kalau dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah positif 25. Jadi x kuadrat sama dengan 25. Jadi x di sini tidak hanya terbatas pada positif 5, tapi juga negatif 5. Sehingga saya tuliskan di sini x kuadrat sama dengan 25, sehingga x yang saya dapatkan adalah akar 25. Ya. Jangan lupa untuk akar 25 saya tambahkan di depannya positif negatif. Berarti nilai x ini memiliki dua tanda yang berbeda, yaitu x1 sama dengan positif akar 25 dan x2 sama dengan negatif akar 25. Saya bisa selesaikan x1 sama dengan akar 25 yaitu 5, dan x2 sama dengan negatif akar 25 yaitu 5. Jadi ini adalah salah satu contoh ketika ada bentuk format seperti ini, x kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana dengan bentuk yang lain, misalnya 9x kuadrat sama dengan 36. Bentuk ini juga adalah bentuk persamaan kuadrat sempurna. Jadi caranya adalah masing-masing bagi ruas dengan 9. Jadi masing-masing di sini saya bagi dengan 9, sehingga 9x kuadrat bagi 9 yaitu x kuadrat. Kemudian 36 bagi 9 yaitu 4. Nah, masing-masing ruas saya akarkan. Berarti ketika saya akarkan, ya, maka saya akan dapatkan akar dari x kuadrat adalah x, dan akar dari 4 adalah positif, negatif. Akar 4, 2. Jadi saya dapatkan dua nilai, yaitu x1 sama dengan positif 2 dan x2 sama dengan negatif
Oke, bagian ini kita bahas dengan bentuk persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat sama dengan q. Jadi model pertama yang saya bahas ini adalah bentuk x kuadrat sama dengan q. Nah, bagaimana jika bentuknya x tambah p kuadrat sama dengan q? Jadi di bagian bawah saya akan bahas juga, tapi saya masih membahas bentuk x kuadrat sama dengan q. Misalnya ada persamaan seperti ini. Jadi x kuadrat dikurang 7 sama dengan 0. Berarti supaya membentuk persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan q, maka negatif 7-nya harus saya tambahkan dengan 7. Jadi negatif 7 saya tambahkan 7, di ruas kanan juga saya tambah 7. Sehingga hasilnya akan menjadi x kuadrat tambah 7 kurang 7 sama dengan 0. Jadi negatif 7 tambah 7, 0. Positif 0, tambah 0 maksud saya. Kemudian 0 tambah 7 adalah 7. Jadi di sini kita sudah dapatkan model x kuadrat sama dengan q, atau x kuadrat sama dengan 7. Otomatis x-nya bernilai akar 7. Tapi ingat, karena nilai dari akar itu bisa saja positif atau negatif, sehingga nilai x-nya adalah positif negatif akar 7. Nah, di sini kita mulai pisahkan tandanya. Jadi untuk x1 sama dengan positif akar 7, dan x2-nya sama dengan negatif akar 7. Nah, untuk contoh kedua misalnya, x kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Jadi untuk x kuadratnya di sini saya tersendirikan di ruas kiri. Jadi positif 25 harus saya kurangkan dengan 25. Berarti ruas kanan juga saya kurangkan dengan 25. Sehingga kita dapatkan x kuadrat sama dengan negatif 25. Nah, setelah itu masing-masing ruas saya akarkan. Berarti akar x kuadrat sama dengan akar negatif 25. Akar x kuadrat sama dengan x sama dengan positif negatif akar 20. Akar negatif 25. Nah, karena akar dari negatif 25 tidak memiliki penyelesaian, jadi mungkin bisa pikirkan terlebih dahulu bilangan yang sama dikalikan hasilnya negatif 25. Ya, tidak ada nilai yang memenuhi, sehingga untuk nilai x kuadrat tambah 25 sama dengan 0 tidak memiliki penyelesaian. Karena kenapa? Bilangan di dalam akar adalah bilangan negatif, dan kita tidak memiliki bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya negatif. Jadi kita bisa simpulkan bahwa x kuadrat tambah 25 sama dengan 0 tidak memiliki penyelesaian. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tapi nilai A, B, dan C ada dan tidak sama dengan 0. Jadi misalnya ax kuadrat tambah bx ditambah c sama dengan 0 harus diubah dalam bentuk x ditambah berapa, atau misalnya x tambah p pangkat 2 sama dengan q. Harus diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi yang pertama caranya adalah koefisien A kita harus buat menjadi 1. Jadi saya berikan satu contoh. Jadi saya berikan satu persamaan x kuadrat tambah 3x kurang 4 sama dengan 0. Jadi pertama kita harus membuat bentuk x kuadrat tambah bx. Jadi negatif 4-nya saya akan letakkan di ruas yang lain. Jadi saya bisa tuliskan di sini negatif 4 saya tambahkan dengan 4, ruas kanannya juga saya tambahkan dengan 4. Sehingga saya dapatkan di sini
X kuadrat ditambah 3X negatif 4 tambah 4, 0, sama dengan 0 tambah 4, 4. Nah, sekarang di ruas kiri, agar menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka nilai dari B yaitu positif 3, saya harus bagi 2. Jadi positif 3, saya harus bagi 2, kemudian saya kuadratkan. Ya, 3 bagi 2 adalah 3/2 ya. Jadi 3/2 kita langsung selesaikan dengan 3/2 kali 3/2 sama dengan 9/2 kali 2, 4. Jadi nilai yang harus saya tambahkan di sini di ruas kiri adalah positif 9/4. Otomatis di ruas kanan juga harus saya tambahkan dengan 9/4. Nah, ruas kiri sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna, sehingga saya bisa buat menjadi di sini saya bisa buat menjadi X. Kemudian saya gabungkan dengan hasil dari B yang dibagi 2, yaitu 3/2. Jadi X tambah 3/2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 9/4. Nah, selanjutnya di sini untuk menghilangkan bentuk kuadratnya, jadi saya akarkan masing-masing ruas. Jadi contohnya X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Nah, agar menjadi bentuk kuadrat sempurna, maka di sini terlebih dahulu kita harus memindahkan C. Jadi nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 12. Jadi negatif 12, nilai dari 12 ini harus berada pada ruas yang lain. Sehingga negatif 12 saya harus tambahkan dengan 12, dan ruas kanan tambahkan dengan 12. Sehingga di sini saya dapatkan X kuadrat ditambah 4X sama dengan positif 12. Nah, sekarang untuk ruas kiri, ya, X kuadrat tambah 4X, saya harus tambahkan dengan bilangan yang lain agar ruas kiri ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Jadi, saya harus memikirkan nilai di sini dengan cara nilai B yaitu 4, saya harus bagi 2. Ya, 4 saya bagi 2, kemudian dikuadratkan. Berarti sama dengan 4 bagi 2, 2 kuadrat, atau 4. Berarti X kuadrat tambah 4X harus saya tambahkan dengan 4. Saya harus tambahkan dengan 4 di sini, ya, agar menjadi kuadrat sempurna. Karena di bagian kiri saya tambahkan 4, maka ruas kanan juga saya tambahkan dengan 4. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 12 tambah 4. Nah, sekarang di bagian bawah, ya, karena bentuk X kuadrat tambah 4X tambah 4 sudah menjadi kuadrat sempurna, maka di bagian bawah saya bisa tuliskan seperti ini. X ditambah 2, ya. Karena hasil dari nilai B dibagi 2 adalah 2, berarti di sini saya tambahkan X tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Jadi di bagian ini saya sudah dapatkan X tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, ketika melengkapkan kuadrat udah selesai, jadi saya tuliskan kembali di sini. X tambah 2 kuadrat sama dengan 16. Kita akarkan dua ruas, ya. Jadi ruas kiri dan ruas kanan masing-masing diakarkan. Jadi akar X tambah 2 kuadrat sama dengan akar 16. Jadi karena akar 16 ini mempunyai nilai positif dan negatif, jadi saya tambahkan di depan positif negatif akar 16. Sehingga
akar dari X tambah 2 kuadrat, akarnya hilang dan pangkatnya, sehingga saya dapatkan di bagian bawah X tambah 2 sama dengan positif negatif akar 16, 4. Jadi, setelah sampai di proses ini, di langkah ini maksud saya, kita bisa pisahkan tanda positif dan negatif, sehingga kita dapatkan X tambah 2 sama dengan positif 4, atau X tambah 2 sama dengan negatif 4. Nah, di bagian ini saya bisa selesaikan eh, supaya di ruas kiri bernilai X saja, berarti saya harus kurangkan dengan 2. Jadi positif 2 dikurang 2, dan ruas kanan juga saya kurangkan dengan 2. Sehingga saya bisa dapatkan X tambah 2 kurang 2 sama dengan X. Jadi positif 2 kurang 2, 0. X sama dengan 4 kurang 2, yaitu 2. Kemudian di bagian kanan, jadi kita dapatkan X1 sama dengan 2. Dan kemudian selanjutnya X tambah 2 sama dengan negatif 4. Berarti di sini saya dapatkan X tambah 2, berarti ruas kiri saya kurangkan 2. Ruas kanan juga saya kurangkan 2. Jadi X tambah 2 kurang 2 sama dengan X. Jadi ruas kanannya negatif 4 kurang negatif 4 kurang 2 sama dengan negatif 6. Jadi X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 6. Jadi penyelesaian dari X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0, kita dapatkan X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 6. Atau bisa saya katakan seperti ini, X sama dengan 2 atau X